Cuman kan posisi ayam berisik banget ya. Iya. Dan saya juga mikir nih takutnya ayam saya kenapa-napa nih bang. Iya, iya. Akhirnya saya beraniin diri buat ngedeket spion sebelah, kalau kita madep-madepan sama mobil ya sebelah kanan lah ya. Kita lihat di bagian mobil tuh kan, ngeliat ke bak belakangnya itu, kuntilanaknya diri lagi makan ayam bang. Wah. Iya. Lagi kondisi makan ayam nih. Itu aduh bener-bener itu saya baru pertama kali ngelihat ayam itu hidup-hidup dimakan sama sosok makhluk goib. Ngeliat-liat ke kolong mobil lah. Lihat-lihat ke kolong mobil dari bagian depan tuh kan, karena emang kan mobil itu kan bunyinya di bagian depan. Kan di bagian depan sebelah kanan lah dekat supir. Dicek sama dia, ternyata ada kaki. Ada kaki? Iya, itu di pas banget di belakang mobil, deket ban belakang mobil, cuman di agak ke tengah. Itu ada kaki di situ. Lagi ya gantung lah. Iya. Ya kan sekarang kita bawa mobil kap nih. Kalau kita lihat ada kaki gantung, berarti ada badan dong yang kelihatan di kap mobil itu kan. Iya. Tapi pas kita cek pelan-pelan itu nggak ada, cuma ada kaki. Wah. Badannya nggak ada. Badannya nggak ada, kepala nggak ada, cuma ada kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Haris. Tapi sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir di video ini. Dan seperti biasa Dimensi Mistik udah kehadiran seorang narasumber. Di samping gua udah ada supir pengantar ayam nih. Dan supir ini pernah mengalami kejadian horor pada saat memasuki wilayah Cianjur, Jawa Barat nih. Di sini supir pengantar ayam ini tuh tersesat berjam-jam nih di dalam hutan itu. Dan seperti apa kisah lengkapnya? Jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Septian. Waalaikumsalam Bang Aris. Terima kasih banyak Bang Septian udah meluangkan waktunya datang jauh-jauh langsung dari Cisaeng nih ya. Betul, sama-sama Bang Aris. Ke Dimensi Mistik untuk berbagi atau kisah pengalaman mistisnya nih Bang ya pada saat nganter ayam ke daerah Cianjur, Jawa Barat nih. Iya, betul. Dan katanya tadi Bang Septian ini tersesat nih di hutan Jawa Barat ini nih. Betul banget Bang. Jadi sempet kesasar di daerah Cianjur. Kalau menurut kita sih kebun ya, tapi kalau menurut mereka mungkin kebun ya, tapi menurut kita sendiri kayaknya hutan sih, karena emang luas dan lega gitu. Luas yang nggak ada penerangan sama sekali nih ya. Betul. Cuma posisinya di situ gara-gara kita tersesat dan ngajak salah seorang perempuan yang niatnya buat nunjukin arah jalan, malah ketemu hal-hal mistis dan hal-hal horor yang lainnya yang berkepanjangan. Berlanjut nih kejadiannya. Berlanjut, betul. Bermula dari nolong si perempuan ini. ya, yang ketemu di jalan, kita ajak bareng nanti itu kan. Nah, ditambah lagi durasi pada saat itu yang kita rasakan lama berjam-jam gitu. Akan tetapi ketika keluar dari lokasi setelah banyak kejadian tersebut, itu nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 jam. Nggak sampai 1 Padahal jam. Bang Septian ada beberapa jam ya. Betul, ngerasainnya beberapa jam. Karena lumayan lama kan di situ. Ternyata di dunia nyatanya cuma 1-2 jam aja nih. Betul Bang. Wah, gokil sini cerita yang mau dibawain sama Bang Septian. Tapi boleh nih Bang ya, kita tahan dulu ceritanya biar teman-teman penasaran nih. Boleh. Ya buat kalian yang penasaran sama kisah lengkapnya Bang Septian, boleh kalian tonton ceritanya ini, wajib sampai habis, jangan ada yang di skip. Dan seperti biasa sebelum gue lanjut ke ceritanya, di sini gue mau infoin dulu buat kalian. Kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata yang epic-epic mau jadi narasumber seperti Bang Septian kali ini, bisa banget. Kalian langsung aja kirim-kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau juga bisa langsung DM ke Instagram Dimensi Mistik nih. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbasa-basi, jadi langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Bang Septian, kalau boleh tahu gimana nih Bang awal mula ceritanya? Jadi gini Bang, awal ceritanya itu saya kan emang pelihara ayam dan juga kan emang hobi ya buat ternak ayam itu. Iseng-iseng saya tuh buka usaha mandiri Bang, jualin hasil ternak yang memang populasinya udah lumayan. Lalu lambat laun tuh saya punya partner bisnis mandiri. Ya memang bisnis ini kecil-kecilan sih Bang sebenarnya. Terus saya jualan, akhirnya barang yang kita jual dari hasil ternak saya sendiri nih kan kurang gitu. Kalau nungguin hasil ternak kan lama gitu ya Bang. Akhirnya jadilah kalau istilah kata orang sekarang itu namanya tengkulak Bang.
pengepul barang lah gitu kan. Kita ngambil barang dari petani. Alhamdulillah 12 tahun nih berjalan jadi tengkulak ayam bang. Udah lama juga ya bang ya? Iya, cuman memang dari awal itu orang ngambil ke rumah, terus saya mulai usaha pakai motor lah, itu kan antar jemput barang. Nah, memang kejadian ini terjadi, atau kejadian-kejadian mistis ini terjadi udah sering bang. Semenjak saya itu nganter-nganter atau ngambil-ngambil ayam ini dari daerah-daerah gitu bang. Iya. Jadi pada saat saya udah mulai keluar lah pakai kendaraan gitu. Alhamdulillah dikasih izin tuh sama partner, udah lama berjalan. Di tahun 2020 sempat pakai mobil bang. Ya. Cuma kejadian yang saya ini nih, yang paling serem ini itu di 2023 bang, pada saat pakai mobil juga. Ya. Nah, karena memang udah lambat laun makin berkembang ya bang usahanya. Saya usaha pakai mobil itu niat mau antar jemput barang itu ya, berupa ayam ke daerah Cianjur bang. Ya. Nah, daerah Cianjur itu pakai mobil losbak bang, carry. Itu berangkat dari rumah itu sekitar jam 7:30 bang. 7 sampai setengah 8 itu kita berangkat, dan saya itu memang dari rumah cuma berdua bang. Berdua, saya sama partner nih bang. Kita ambil barang di daerah Cianjur ya bang. Masuk ke daerah sana di Cianjur itu jalan awalnya beton bang. Awal jalan beton sampai ke sana kan. Sampai di sana kita nggak pakai cacicul ya bang, langsung satset lah gitu. Karena kita emang kejar target dari sana itu kita langsung ke Cikarang. Langsung diantar lagi nih ayamnya ya. Karena memang pesanan orang sana dan dari partner itu harus sampai di sana itu jam sekian lah bang, udah ditentuin lah sama mereka. Jadi kita tuh nggak pakai cacicu, sampai di sana langsung angkut barang. Jadi istirahat kita emang bener-bener di mobil. Lanjut masukin ayam nih bang ke mobil kan, karena kita juga nggak ada persiapan buat nutup kap mobil segala macem ya kan. Dan kita nggak ada cek-cek buat tutup barang nanti kalau hujan apa gimana gitu kan. Intinya itu losbak tuh terbuka aja lah buat naruh ayam, paling cuma ketutup jaring lah ya. Oh iya. Kita akhirnya coba bang dari situ bang, sekitar jam 12-an lah ya. Sekitar jam 12-an kita jauh dari sana gitu kan. Selesai. Kita cuma ngopi-ngopi aja, nggak lama di situ. Kita berangkat dari sana. Nah ini nih yang bikin kita aneh nih. Ya. Yang bener-bener bikin kita nih di pengalaman hidup kita selama antar jemput ayam atau ngantar pesanan gitu ya bang ya. Ini cerita yang paling serem bang. Atau kisah nyata, fakta yang benar-benar paling serem bang. Ya. Karena kondisinya pada saat itu yang awalnya jalan beton kita lalui ini, kita lewat jalan beton, tiba-tiba itu berubah bang. Jadi kayak jalan tanah biasa sama bebatuan. Seketika jalan ini berubah nih. Berubah banget. Kan tadi kalau di awal cerita jalan tuh beton ya bang ya. Iya, iya. Dan emang masuk desa juga normal gitu kan ya. Tiba-tiba ini jalan berubah. Padahal kalau saya sadar gitu ya, saya sadari dari awal itu berangkat jalan beton dan ada beberapa pemukiman bang, rumah-rumah warga gitu kan. Kayak kebun-kebunnya sedikit lah, paling kebanyakan tempat apa sawah-sawah padi lah ya. Tapi ketika pulang berbeda bang, padahal jalannya cuma itu aja, nggak ada jalan lain, pertigaan atau perempatan itu nggak ada, intinya cuma lurus saja. Seketika kita kan emang namanya prinsip kita bisnis, apapun itu kita lalui bang. Apapun hambatannya nanti di jalan ataupun apapun itu kita akan tetap laluin. Sehingga di jalan kita nih sadar bahwasannya itu seperti ya kalau mungkin orang desa bilang atau orang daerah sana bilang itu kebun, tapi menurut kita itu kayak hutan gitu bang. Hutan ya. Karena memang real banyak pepohonan gitu kan, terus pohon bambu, pohon pisang dan lain-lain gitu kan, sampai pohon-pohon yang besar lah gitu ya. Itu benar-benar kita tuh sadar ya itu, wah kayaknya ada yang aneh gitu. Ya. Posisi kita mau putar balik nggak ada space buat putar balik karena kirinya itu kayak tumbuh-tumbuhan tinggi gitu ya bang ya, jadi nggak bisa lah gitu buat putar balik. Nah sebelah kanannya tuh kayak agak tebing dikit gitu lah. Itu cuma satu arah nih bang? Satu arah, dan di sepanjang jalan itu nggak ada kendaraan lain yang lewat dan nggak ada orang yang lewat. Wih, iya. Pemukiman satu pun nggak ada bang. Los nih semua hutan nih. Los bener-bener
kayak hutan banget dan jalanan bener-bener tanah, nggak ada aspal. Ketika saat itu tuh saya cobalah cari orang gitu kan daerah situ ya, siapapun orangnya saya akan temui dan saya akan minta arah gitu kan. Karena pada saat itu juga belum ketemu orang bang, belum ketemu orang, kita udah ya sekitar 10 menit lah lewat situ jalan kan sambil agak ngebut gitu ya, nggak ketemu. Akhirnya kita cek lah handphone bang, cuman di situ emang kita nggak ngecek jam ya, salahnya. Namanya kita juga udah was-was terkait jalan itu ya, kita cek handphone nggak ada sinyal bang, jadi kita juga percuma membuka GPS gitu. Nggak ada sinyal, daerahnya tuh benar-benar luar biasa, itu gelap, nggak ada lampu jalan sama sekali. Sampai pada akhirnya kita udah berusaha sekitar 20 menit bang, ketemulah sama seorang perempuan bang. Ya di pikiran kita ya dari jauh ketemu perempuan yang memang satu arah sejalan sama kita, ya mungkin itu orang yang lagi keluar mau ke warung. Iya, kita pokoknya positif thinking lah di situ kan, kondisi bawa ayam segala macam. Cuma memang perasaan udah mulai gak enak bang di situ. Saya dan partner udah mulai gak enak. Sampai di perempuan itu kita berhenti, kita mau izin, maaf, ini kalau mau ke jalan raya keluar jalan sini di mana? Berhubung dia berbicara pakai bahasa Sunda nih si Teteh dan kita nggak bisa bahasa Sunda gitu ya bang ya. Ya kita juga ngerti nggak ngerti gitu ya. Dan saya juga kan sebagai orang yang tinggal di pinggir kota banyak merasakan hal-hal kriminalitas gitu ya. Hal-hal kriminal lah gitu ya. Saya takut si Teteh ini kenapa-napa segala macam. Saya juga takut diri saya kenapa-napa nih sama partner. Ya saya sama partner cobalah berunding, boleh nggak nih bawa perempuan nih, suruh unjukin jalan kita kalau emang dia sejalan sama kita. Begitu kita ngobrol sebentar, nanya emang Teteh mau kemana, dia cuma bilang satu kata Tihandap katanya. Ya saya juga nggak ngerti ya. Cuma kalau udah saya tanya ke orang yang ngerti Sunda, Tihandap tuh artinya mau ke depan gitu. Oh, dia bilang mau ke depan. Mau ke depan, dia cuma bilang itu. Karena waktu ngejelasin kan selain pakai bahasa Sunda, dia juga kan tangannya gitu-gitu kan. Nah, kita kan kurang paham juga ya, takutnya nanti ada pertigaan atau perempatan kita salah jalan lagi. Lebih baik gimana Teh kalau bareng sama kita, namanya malam perempuan, apalagi tempat kayak gini ngeri kita gitu kan. Kita aja yang cowok berdua ngeri, apalagi ini perempuan. Awal nolak bang, nolak lah. Dia cuma ngelampein tangan gini, terus nunduk gitu sekali. Terus ngomong itu kan ente gitu kan, nah itulah pokoknya kata-kata yang saya ingat itulah. Akhirnya kita bilang Teh mohon banget sebenarnya kita nih nggak tahu arah mau pulang gitu kan. Kita nggak tahu arah mau pulang mau keluar jalan ini, sementara kita dikejar waktu, ada target buat harus nganter barang ini ke daerah Cikarang. Dari Cianjur kan ke Cikarang jauh banget bang ke Cikarang tuh. Ya kan, apalagi itu tempatnya desa gelap, nggak ada lampu, jalannya seperti itu dan kondisi malam, tengah malam. Akhirnya si Teteh maulah bareng di mobil. Jadi posisinya ini supir, ini si Teteh di tengah, saya tuh di pinggir bang. Kan nggak mungkin nih perempuan di pinggir ya, ngeri kan lah ya. Di dalam mobil tuh kita ngobrol bang, sebenarnya Teh orang asli sini gitu kan. Dia cuma nunduk. Saya nggak ada pikiran apa-apa, cuma kayaknya ini partner saya ini ada pikiran sesuatu mau ngomong nggak berani. Nggak berani dia mau ngomong. Akhirnya jalan terus sambil diarahin, ntar dia bilang belok. Padahal seingat saya itu jalanan ya cuma gitu-gitu aja bang, nggak ada pertigaan. Cuma tiba-tiba nih pas saya lagi ngobrol sama si perempuan, terjadilah sesuatu yang mistis, yang di luar logika kita gitu kan. Dengar suara cit, kalau kata saya nih ya, mungkin saya nggak paham juga ya. Kata saya itu seperti suara kampas rem kotor lah, cuma suaranya putus-putus gimana gitu. Nyik gitu lah. Kan saya juga kaget lah di situ ya. Si Teteh kayak melotot gitulah gitu kan, kayak kaget gitu ya. Ya karena memang ekspresi kita sama, saya nggak ada pikiran jelek tuh ke perempuan ini nih yang kita ajak lah. Saya sampai merinding banget nih. Akhirnya saya coba pastiin, karena saya khawatir itu suatu kendala dari kendaraan yang kita pakai dan akan menjadikan kita celaka gitu ya. Saya nggak mau lah itu terjadi, akan rugi besar gitu kan. Ya udah akhirnya saya sama partner nih coba berhenti. Saya bilang Teh tunggu sebentar ya, kita cek mobil, khawatirnya ada sesuatu. Dia bilang sok gitu doang. Satu kata tuh, jadi setiap kali kita ngobrol sama nih perempuan, dia selalu jawab cuma 1-2 kata aja. Singkat lah, padat lah ya. Singkat.
Dan mukanya ya polos-polos aja. Ya mungkin pikiran saya dia takut gitu ya sama kita atau gimana gitu ya. Karena namanya orang baru dan kita nggak kenal. Akhirnya kita cek lah bang, mobil nih. Saya sama partner nih yang bawa mobil turun ngecek. Namanya kita juga nggak ngerti ya berdua. Mungkin dia sedikit ngerti. Diketok-ketok lah pelek. Nggak ada apa-apa, aman. Dicek-cek segala macam sampai dia ke kolong-kolong tuh aman. Cek ke bagian depan aman. Saya cek ke bagian ayam gitu kan. Takutnya ayam ada yang jatuh nyangkut di bagian roda kan bahaya. Itu aman. Ya udahlah, udah aman, sama-sama sepakat aman. Kita mau coba masuk ke dalam. Nah, disinilah kepanikan terjadi bang. Karena pada saat ini bang, pada saat itu tuh, itu perempuan yang di dalam itu hilang. Tiba-tiba si cewek ini hilang nih. Hilang. Dan benar-benar itu nggak tahu kemana, padahal kondisi pintu kita tutup setelah turun dari mobil. Nggak kelihatan arah turunnya nih. Enggak. Dan itu kan saya kan bilang mobil itu kan kondisi nyala gitu kan. Kita cuman berhenti di pinggir kan. Kondisi mobil nyala, kita cek perempuan ini nggak ada, kita cek dong. Kita cek segala macem. Karena perempuan ini nggak ada, ya mungkin kita nggak gitu ya, nggak sadar perempuan itu turun dari mobil mungkin. Kita cek sekeliling nggak ada. Bener-bener nggak ada. Dalam hitungan detik lah ya. Hitungan detik. Karena kita sendiri ngecek mobil nggak sampai 5 menit lah, cuman ngecek lihat-lihat doang kan. Kondisi mobil nyala karena emang kan cuman berisik bunyi doang gitu kan. Emang bunyinya agak beda sih gitu kan. Nah kita mau lanjut berjalan nih, si supir nih ngeliat-liat ke kolong mobil lah. Lihat-lihat ke kolong mobil dari bagian depan tuh kan. Karena emang kan mobil itu kan bunyi di bagian depan. Kan di bagian depan sebelah kanan lah dekat supir. Dicek sama dia, ternyata ada kaki. Ada kaki? Iya, itu di pas banget di belakang mobil, deket ban belakang mobil, cuman di agak ke tengah. Itu ada kaki di situ. Lagi ya, gantung lah. Iya. Ya kan sekarang kita bawa mobil kap nih. Kalau kita lihat ada kaki gantung, berarti ada badan dong yang kelihatan di kap mobil itu kan. Iya. Tapi pas kita cek pelan-pelan itu nggak ada, cuma ada kaki. Wah. Badannya nggak ada. Badannya nggak ada, kepala nggak ada, cuma ada kaki. Iya. Di situ saya coba tenangin diri, ya kan. Namanya kita lagi panik gitu ya bang. Kita nggak inget buat ngucap apalah segala macem lah ya. Nah, kita akhirnya mau coba lari, saya coba tenangin diri. Supir udah ajak saya tarik-tarik buat lari lah. Namanya panik gitu kan, ngeliat kaki ada di situ. Saya bilang kalau kita lari kita rugi 2. Satu, kendaraan yang kita bawa, yang kedua barang yang udah kita bayar dan kita mau antar. Saya nggak mau itu terjadi. Udah lebih baik apapun hambatannya, apapun halangannya, sikat terus, jalan terus. Saya yakin kok pasti ketemu jalan. Memang itu ujian gitu kan, saya bilang gitu. Pas supir mau naik nih ke mobil, dia ini agak-agak ragu sebenarnya. Agak-agak ragu, agak-agak takut. Saya sebagai pembawa dia gitu ya, yang bawa dia buat ikut bantu saya gitu kan. Sama-sama partner itu saling membantu. Cobalah masuk duluan lah saya. Masuklah duluan. Itu yang tadinya kondisi mobil nyala dan memang kondisi mobil siap tinggal tancap gas doang gitu kan ya. Tiba-tiba mobil mati seketika. Wah. Iya. Mati seketika dan saya tuh bener-bener panik bang di situ. Yang tadinya saya udah coba tenang, tiba-tiba saya panik. Saya panik. Supir panik, supir mau lari, tapi dia juga takut mau lari ke depan. Dia mau lari ke depan takut, mau lari ke belakang takut, sehingga ya ngajak saya lari gitu kan. Akhirnya saya turun dari dari mobil, pintu saya tutup, pintu mobil gitu kan. Saya coba ke depan mobil, saya coba perhatiin, saya renungin apa sebenarnya yang terjadi gitu kan. Dan kenapa ini menimpa ke saya sama partner saya gitu kan. Padahal partner saya ini kalau udah dibilang, dia udah sering bang nemenin saya kemana-mana gitu kan. Ngambil barang atau nganter barang, bahkan kadang tanpa saya juga dia bisa lah gitu ya. Ketika tuh mobil mati, kita merenung depan mobil, kita mau lari, takut ninggalin mobil, khawatir hilang dan segala macam. Akhirnya coba tenangin diri, bakar rokok gitu kan di situ sambil ngerokok berdua lah sama dia. Barulah kita sepakat gimana mau samperin atau enggak. Kalau kita diem terus di sini,
tiba-tiba dia datang sama temennya atau gimana, nah matilah kita. Tapi kalau kita bawa mobil, kita kabur keluar dari sini atau kita cari aman, kita aman. Sekarang kita mau berdua tetap di sini sampai pagi atau gimana? Intinya yang tadi saya cerita kayak gitu kan. Kita akan lebih parah kalau kita terus di sini. Mau nggak mau kita harus beraniin. Berani nggak berani, masuk ke mobil. Tiba-tiba nih mobil belum kita nyalain, yang tadi kan kondisinya nyala, terus tiba-tiba mati. Ini belum kita nyalain, tiba-tiba nyala sendiri. Wah, di situ sih dua perasaan yang jadi satu, Bang. Pertama kita senang, yang kedua kita panik. Iya pastilah. Wah, di situ bener-bener buyar lah pikiran. Kepala tuh pusing banget gitu kan, rasanya juga aneh, dan bau-bau aneh itu udah mulai nyengat banget gitu kan, kayak bau-bau aroma wangi-wangian, terus kayak singkong bakar cuman yang udah apalah gitu ya, singkong bakar. Iya. Yang anehnya lagi mungkin ya, yang namanya kabut sih sama asap beda ya. Itu yang tadinya nggak berkabut tiba-tiba berkabut gitu kan. Untung lampu kita kuning, kelihatan lah jalan. Cuma yang bikin kita makin aneh itu kenapa jalannya yang dari beton berubah jadi jalan tanah. Dan benar-benar itu tuh pohon bambu dan pohon-pohonan lain gitu. Yang bikin seramnya lagi suara angin segala macam itu bersatu gitu, Bang, di situ. Iya. Ya seperti di awal yang saya katakan, prinsip saya apapun yang terjadi, apapun hambatannya kita harus tetap jalan sampai ke lokasi sesuai tepat waktu. Akhirnya ya udahlah, kita jalan lah dari situ. Sama supir, yang supir tuh udah mulai deg-degan, udah mulai panik. Saya juga udah mulai panik dan saya coba menenangkan diri lah ya, menenangkan diri. Saya coba, supir juga tuh partner saya coba tenangin sambil jalan. Terus pelan-pelan saya bilang kalau memang jalannya terlihat aman, gas, tancap gas, ngebut nggak apa-apa. Urusan servis itu belakangan lah gitu ya. Yang penting kita sampai aman. Nah, dari situ tuh udah mulai bunyi dep gitu, kayak sesuatu lagi dipukul gitu. Dari mana nih sumbernya, Bang? Ah, itu kita lagi nyari sumbernya. Iya. Sumbernya kita cari, kita beberapa detik, kita baru ngeh sumbernya itu dari atas, Bang. Dari atap. Padahal itu jalan kita udah sekitar 2-3 menit lah ya, jalan dari lokasi tadi ketemu kaki, ya kan, si perempuan hilang. Kita padahal belum sempat ngilangin rasa panik kita akan terkait perempuan yang tadi hilang di dalam mobil, di dalam kabin mobil tadi. Tiba-tiba udah datang lagi sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru datang, itu bunyi itu. Karena kan saya mikirnya positif thinking terus ya. Emang lagi panik susah gitu ya, Bang ya, buat berpikir positif. Akhirnya saya cobalah, mungkin ranting atau dahan lah gitu kan yang tabrak-tabrak, karena kan emang banyak pohon. Atau buah-buahan yang jatuh. Tapi lambat-lambat tuh makin lama tuh kayak makin terasa, terus makin aneh lah. Makin aneh lah. Si supir juga kan nggak berani nih ngelihat spion atau ngelihat kaca buat ke belakang gitu kan, lihat ke belakang itu. Akhirnya coba terusin pelan-pelan jalan, barulah di situ suara aneh bunyi lagi, Bang. Cuman bukan dari bawah, melainkan dari atas. Dari atas. Nah ini si supir nggak berani ngelihat spion, nggak berani ngelihat kaca yang di dalam kabin, tapi dia berani ngelihat langsung. Ngelihat langsung. Dan kan posisi saya kan coba ngelihat jalan ya, ngelihat ke depan, dia kan langsung ngelongok gitu. Wah, di situ, Bang, baru kita ngelihat yang benar-benar itu kuntilanak di atas. Di atas kap mobil. Seketika banting setir, cuman ngerem mendadak. Bagusnya mobil nggak terguling karena emang ada pembatas tanah itu ya, tanah tebing yang tadi bilang dia. Wah, itu luar biasa. Kuntilanak. Si supir juga mau keluar kan agak susah ya. Akhirnya kita keluar dari pintu yang sama, pintu saya sebelah kiri. Karena panik banget, kondisi mobil masih nyala, Bang. Ayam itu udah berisik banget, udah nggak karuan, Bang. Udah pusing banget. Ya, saya kan kaget dia ngeliat kuntilanak, dan harusnya kan itu kalau nggak panik mungkin ya berpikir kalau keluar kan ada kuntilanak lebih baik ngebut gitu. Cuma karena emang udah terlanjur kita minggir di pinggir jalan dan supir juga ada panik ngajakin lari, ya saya juga ikut lari lah sama supir. Lari agak jauh, Bang, dari situ, cuman mobil sama ayam itu masih kelihatan. Kita tuh lari bener-bener nggak nengok belakang, cuman supir bilang itu kuntilanak gitu kan. Begitu udah agak jauh saya ngeliat di atas mobil, bener ternyata kuntilanak warna putih, Bang. Dan itu posisi ngarahnya
ke arah jalan yang kita lihat, ya itu ke arah kita. Berhadapan lah ya. Jadi kita tuh kan jalan lurus nih. Nah kuntilanak itu ya ngadep lurus ke sana. Begitu kita lari ke arah sana gitu kan dari mobil, lah kuntilanak itu ngadep ke kita. Itu bang, mukanya serem banget. Iya. Memang cuma setengah yang kelihatan, tapi itu asli serem banget. Udah gitu kan kalau kita mata segini, dia tuh mata agak ngelos lah. Wah, Besar banget itu, luar biasa. iya. Itu saya sampai sekarang tuh nggak hilang lah di ingatan saya. Akhirnya kita coba tenangin diri sambil nunduk gitu kan. Disitulah kita baru keingetan buat baca doa lah. Kita coba baca doa, ya memang nggak terlalu lah ya gitu ya. Cuman dalam hati masing-masing. Pas kita lihat lagi kuntilanaknya udah nggak ada bang. Alhamdulillah itu kuntilanak udah hilang. Hilang deh. Nah, cuman kayak suara angin dan perasaan itu masih ada. Saya nih sama supir bilang, kita mau lanjut apa enggak? Kita mau lanjut apa enggak? Saya terus bilang itu. Supir udah gemeter, udah panik gitu kan. Udah mata itu udah berkaca-kaca lah. Udah bener-bener kayak trauma banget lah. Ya siapa sih bang kita ketika ketemu sosok makhluk nggak panik gitu ya? Pastilah. Iya. Pasti kan panik banget di situ. Ya udah saya coba jalan pelan-pelan deketin mobil sama nih temen, dan emang bener-bener kita nggak kepikiran buat lihat handphone, lihat jam, itu bener-bener nggak kepikiran. Kan udah panik lah ya, terbawa suasana ya. Udah panik banget kita. Pada akhirnya udah jalan nih sampai ke mobil, naiklah kita mobil dari pintu yang sama juga. Cuma saya bilang, lu naik duluan, ntar gue juga ikut naik, gue mau ngecek ke belakang nih ke ayam. Gitu kan ya. Saya cek ayam, emang longok dikit doang gitu bang, karena emang takut gitu ya. Longok ke belakang masih aman bang di situ. Masih utuh nih ayam keseluruhan. Masih utuh, dan semuanya emang karena kita ayam gak diikat gitu ya, nggak ada persiapan terpal lah atau penutup apalah, karena kan namanya ayam gitu ya, resiko matinya kan tinggi. Ya kita los gitu aja lah. Kita jalan lah, naiklah mobil kondisi kan masih nyala, mundur langsung jalan lagi. Di situ kita benar-benar baru sadar, makin sadar lagi kok kayak makin jauh gitu dari jalan utama. Seperti dari jalan beton itu atau dari jalan raya itu jauh gitu. Iya. Seperti ngerasa jalan tuh udah lama berjam-jam gitu bang, lama banget berjam-jam itu kayaknya kita. Ke situ-situ aja nih. Ke situ-situ aja. Itu bener-bener kita tuh jalan nggak ketemu ujung pertigaan kah, perempatan kah, dan kita bener-bener lagi, bukan kita sih ya, saya lebih condong ke saya tuh lagi mikir nih kemana perempuan tadi, kaki siapa, dan kok bisa ada kuntilanak di atas mobil saya. Itu kan kejadian yang janggal banget. Iya. Dan pertama kali dalam kegiatan saya mengantar ayam gitu bang, sebelumnya memang terjadi tapi nggak separah ini gitu, nggak semistis ini gitu kan. Akhirnya saya sama partner coba saling menenangkan ya. Cuman emang yang lebih parah traumanya itu partner saya ini, yang supir ini, yang bawa mobil tuh dia sampai nangis nggak berhenti gitu kan. Ya sekuat-kuatnya laki gitu ya, mungkin kalau mentalnya kena ya nangis lah gitu ya bang ya. Apalagi pada saat panik ini. Akhirnya coba nih kan udah mulai agak tenang, sekitar jalan 3 menit 4 menit itu ayam berisik bang. Ayam berisik lah gitu bang, wah nggak karuan itu ayam berisik, kayak mau kabur-kaburan lah, teriak-teriak karena tuh ayam, wah luar biasa itu ayam berisiknya, luar biasa banget. Saya juga bener-bener aneh banget ngerasain itu. Dari situ setelah tuh ayam kabur-kaburan panik segala macem, barulah itu kita mau coba ngelihat ke belakang, nggak berani, mau ngelihat spion nggak berani, kita coba terus. Cuman kan yang namanya ayam berisik bang, ini 2 kemungkinan, itu antara bajing loncat atau ada sesuatu gitu kan. Iya. Ya kan saya pikirnya bajing loncat lah gitu, karena namanya di tempat pedalaman seperti itu khawatir ada begal-begal kan segala macem. Ya udahlah, saya sama partner nih supir coba bang dilihat spion. Dia nggak berani ngeliat, saya terus lihat depan aja, ketemu jalan raya saya baru lihat spion. Ini kalau kita lihat jalan dari tadi lurus, tapi nggak ketemu jalan raya, lebih baik lihat belakang dulu, spion minimal. Abang aja yang lihat kata dia gitu. Saya lihat ke ini kaca,
masih agak aman sih, cuman emang berisik. Ayam pada berisik nih semuanya nih. Berisik banget. Sampai sekitar 3-4 menit lah ya. Sampai akhirnya saya tuh coba lihat, beraniin. Saya lihat ke belakang, wah ada sosok bang. Ada sosok berdiri di belakang tuh ya. Ini kan kalau losbak kan tadi di kap tempat atas supir tuh ya. Iya. Itu kan ada yang duduk. Nah ini di kapnya ini, di apanya, di baknya ini, tempat naruh ayam ini. Ada yang duduk di situ bang. Wah, nindiin ayamnya nih Nindiin ayam. Pada saat itu kita ngebut, saya nggak mau ngeliat belakang, saya bilang, oh ayam aman gitu kan. Ngebut bre, saya bilang gitu. Ngebut aja ngebut. Ngebut, malah ketawa kenceng. Wah, ketawanya itu bener-bener lepas banget. Cekikikan keras lah gitu. Cekikikan keras. Supir bilang, bang ini ada apaan? Rem mendadak bang. Langsung, ayam makin berisik bang. Iya. Wah itu, nih saya benar-benar merinding banget gitu ya. Pada saat itu juga saya coba beraniin diri lihat belakang. Memang posisinya kan dia madep belakang-belakangan lah ya sama kita ya gitu kan, belakang-belakangan. Kita lihat udah madep belakang, itu lagi diri bang. Si partner saya ini yang nyetir mobil udah bener-bener saking traumanya, dia buka pintu nggak ngajak saya lari, langsung lari sendiri bang. Iya. Lari sendiri, saya juga lari lagi bang. Saya buka pintu, banting, langsung lari. Kondisi mobil masih nyala bang. Iya. Kondisi mobil masih nyala, banting pintu, langsung lari. Karena kan memang si supir ini lari ini udah nggak mikirin barang dia atau mikirin mobil mati gitu kan. Bahkan kita aja nggak tahu itu mobil direm tangan atau enggak lah. Itu kita lari nyelamatin diri. Karena emang di situ ada sosok makhluk kuntilanak gitu kan. Saya juga kalau ngelihat pastinya, karena belum melihat mukanya ya, kayaknya kuntilanak yang tadi di atas itu bang. Yang tadi di cup itu yang yang sama lah ya? Iya, yang di atas kabin itu bang. Ya. Kayaknya itu kuntilanak yang itu bang. Kalau ngeliat dari bodinya itu ukuran hampir sama sih ya. Kira saya kan lari itu jauh tuh, ya sekitar 300 meteran lah dari situ. Yang kita lihat kan dari jauh cuman putih-putih sama lampu mobil bang. Iya. Posisi berdiri. Saya merenung lagi sama teman di situ bang. Saya bilang sama teman, mau coba lihat gak? Gak bang, udah kapok lah kayak gini-gini kan. Dia udah ikut sama saya tuh kurang lebih ya sekitar 8 tahun lah bang, udah lama lah gitu kan. Baru kali ini gitu kan, kali ini dia ngerasa kayak gitu. Dan baru kali ini dia tuh benar-benar marah sama saya. Gak, gua udah gak mau ikut lu lagi bang habis ini, udah trauma gua pokoknya. Ah, dia bilang kayak gitu. Udah kita tenang dulu, kita coba relax dulu. Kita lihat yuk, apa sih yang sebenarnya terjadi gitu kan. Gua bisa sampai kayak gini. Dan cobalah lihat. Kalau lu takut, pegangan nih jaket gua. Sebenarnya kalau dibilang saya paling berani, enggak bang. Saya juga sebenarnya takut. Cuma saya masih mikir positif. Kalau saya sama dengan posisi dia yang pada saat seperti itu, lalu siapa yang menenangkan kita berdua bang? Dan yang ada kan kita nggak akan lanjut perjalanan bang, gitu kan. Soalnya kan ini kan masalah uang ya, pendapatan gitu kan. Saya coba jalan sama dia pelan-pelan terus sampai dekat mobil. Jangan masuk ke mobil dulu, saya bilang. Cek dulu, ngapain nih makhluk di belakang mobil kita nih. Ini posisinya si kuntilanak ini masih ada nih? Masih ada. Tapi Bang Septian memberanikan diri nih masuknya. Ya, saya lanjutin jalan nih. Saya memberanikan diri mau masuk nih kan. Cuman kan posisi ayam berisik banget ya. Iya. Dan saya juga mikir nih takutnya ayam saya kenapa-napa nih bang. Iya. Akhirnya saya beraniin diri buat ngedeket spion sebelah, kalau kita madep-madepan sama mobil ya sebelah kanan lah. Kita lihat di bagian mobil tuh kan, ngeliat ke bak belakangnya itu, kuntilanaknya diri lagi makan ayam bang. Wah. Iya. Lagi kondisi makan ayam nih. Itu, aduh, bener-bener itu saya baru pertama kali ngelihat ayam itu hidup-hidup dimakan sama sosok makhluk goib. Iya. Itu yang bikin saya makin teriak apa bang. Ketika ngegigit itu leher, aduh itu ayam saya itu nggak tahu berapa ekor ya bang ya. Yang digigit leher, putus kepala, dimakan, badan dibuang. Itu saya nggak tahu udah berapa ekor karena kan saya lari agak jauh dan merenung juga kan sekitar ya 4 menit 5 menit bang. Wah gila ya. Itu sih saya kalau dibilang rugi ya bagi pebisnis kecil itu saya udah rugi bang. Iya. Itu bener-bener yang bikin saya jengkel itu ayam saya dimakan, waktu saya terbuang, ditambah lagi dia tuh menakutkan banget gitu bang. Dari muka kan tadi kita udah ngeliat lah yang pertama tuh serem banget, ini yang kedua makan ayam bang.
Saya di situ tuh mau teriak, takut dia nengok belakang, gitu kan. Karena kan saya ngeliat dari samping pada saat dia ngegigit ayam itu, Bang. Berarti posisinya ngebelakangin lah ya? Ngebelakangin karena bener-bener nggak berani ngedepanin, Bang. Wah, iya. Gitu. Dan kita emang bener-bener nggak ada keingetan buat baca-baca doa lah segala macam karena emang bener-bener panik kan. Supir udah nggak mikir panjang, udah Bang gimana nih, kabur, udah kabur, saya bilang. Kabur, lari apa kabur, bawa mobil kabur, mundur langsung cabut, udah ngebut, saya bilang gitu. Ngebut, Bang, di situ kuntilanaknya makin jadi, Bang. Itu kuntilanaknya makin ketawa, makin jadi, makin terus suara makin kencang di kuping tuh, luar biasa banget. Dan anehnya kita itu nggak ketemu pemukiman, satu rumah pun kita nggak temuin. Baik rumah yang terbuat dari gubuk kah gitu kan, atau terbuat dari beton, kita nggak ketemu. Bener-bener kosong, dan bener-bener itu tuh kebun, dan jalanan bener-bener dari tanah sama bebatuan. Iya. Itu kita udah panik, Bang. Di situ udah takut banget lah gitu kan istilahnya. Apa nih yang mau kita ajak lakuin nih selanjutnya? Kabur aja dulu sambil cari ide gimana ngilangin suara ini biar dia nggak bersuara, biar dia nggak terus makanin ayam kita. Akhirnya udahlah, kita di situ sadar kita tuh belum baca doa, Bang, ternyata. Bacalah doa ceritanya nih. Nah, kita lihat, coba beraniin diri, coba sambil ketawa-tawa gitu ya, Bang, ya, ngilangin stres. Coba lu lihat ke spion atau ke kaca kabin, lu lihat masih ada nggak di belakang, sih bilang gitu. Terus dia bilang gini, nggak ada, Bang, gua nggak dah, mending gua nggak lihat apa-apa lah, gua lihat fokus ke depan lah. Itu kan, gua udah nggak mau mikirin apa-apa, Bang, gua udah nggak mau ngeliat apa-apa. Coba lihat, Bang, gua kan nyetir, udah lu aja yang lihat lah, kata dia gitu. Ya udahlah, karena saya merasa bertanggung jawab ya, udah bawa dia, ngajak dia gitu kan, ngajak bareng lah sama dia, dan udah lama juga kan. Cobalah lihat dari spion, itu nggak ada, Bang, di spion. Saya coba lihat di kaca, nah itu juga sama, udah nggak ada. Alhamdulillah kan, udah nggak ada lah, dia udah hilang. Setelah hilang itu kita udah tenang, kita udah bersyukur banget. Cuma nah ini anehnya nih, kabut tuh bener-bener nggak hilang-hilang tuh kabut. Bener-bener nggak hilang. Muncullah suara lagi, Bang, suara aneh. Dan saya nih supirnya sadar, ini kok lama amat sih jalan nggak keluar-keluar, mana sih jalan raya gitu kan, di tengah-tengah kabut kayak gitu. Dan kita tuh kaca mobil kita nggak tutup gitu ya, Bang. Jadi kan kabut masuk ke dalam gitu kan, berasa. Saya bilang, barulah ingat di situ kita, astagfirullahaladzim gitu kan, istighfar lah gitu kan, nyebut lah segala macem. Wah, pas banget kabut itu agak berkurang, Bang. Kita baru sadar, kita ada di pemakaman, Bang. Ada di pemakaman nih? Pemakaman. Jadi bukan pemakaman kiri kanan, kita tuh di tengah-tengah pemakaman, Bang. Nggak tahu itu kita ngelindas kuburan, kah, batu nisan. Intinya depan kita itu pemakaman, kiri kanan depan belakang itu pemakaman. Pemakaman luas atau? Luas, Bang, lumayan luas sih, Bang. Cuma anehnya kita nggak nemuin plang pemakaman, atau gapura pemakaman seperti pada umumnya gitu ya. Pokoknya tiba-tiba aja masuk gitu. Dan tiba-tiba aja tuh, wah, itu benar-benar bikin panik sih. Dan merindingnya tuh luar biasa, Bang. Ternyata kita ini salah masuk jalan. Padahal kalau saya ingat dari awal itu perjalanan kita itu nggak nemuin pertigaan atau tikungan segala macam. Bahkan dari awal si perempuan ngarahin jalan itu cuma satu, Bang. Cuma lurus aja, satu arah aja. Nggak ada tikungan, gang atau apalah. Semua aman. Tapi kenapa kita tiba-tiba ada di kuburan atau pemakaman? Iya. Itulah akhirnya si supir makin histeris, makin panik. Saya bilang kalau kayak gini terus kita nggak ada jalan keluar. Karena gue yang bawa lu, gue tanggung jawab apapun nanti yang terjadi. Dah, bismillah, putar balik, saya bilang. Gak apa-apa, Bang, kita lindas ini papan-papan makam segala macam. Gak apa-apa, kalaupun kita harus ganti rugi, gue ganti. Tapi nggak malam ini, yang penting kita keluar dulu, saya bilang. Kabur, keluar, cari jalan segala macem. Karena kan pada saat kita udah sadar itu udah banyak nyebut lah ya, nyebut segala macem. Itu baru, Bang, kelihatan jalan, Bang. Cuma masih jalan tanah lah ya.
masih jalan tanah, cuman kayak ada arah buat keluar lah dari situ, walaupun memang sekitar itu masih pohon bambu, pohon pisang gitu kan, dan pohon-pohonan lain gitu ya. Saya dari situ ngebut sekitar jalan 10 menitan, kita nggak kunjung keluar juga bang. Saya udah ngitung waktu itu, wah kayaknya kita udah berapa jam ini di sini kan, muter-muter segala macem. Ketemunya itu lagi. Balik ke situ-situ juga nih. Balik lagi ke situ, bahkan bekas makam yang kita lindes itu ada. Kita tuh benar-benar bingung mau kemana gitu kan. Kita cuma bilang ya mudah-mudahan ayam masih hidup, masih bisa terjual dengan harga yang memungkinkan untuk kita dapat pemasukan lah ya. Dan kita bisa pulang dengan selamat, itu doang gitu kan dalam hati. Akhirnya sekitar 15 menit di sekitar situ ketemulah sama satu orang bapak-bapak. Itu pun kondisinya ya kalau kita lihat ya, wah kita senang banget sih di situ ya. Karena apa, bapak-bapak itu kan bawa senter, bawa pacul gitu kan, bawa peci. Karena emang posisinya ya bang, kita tuh bener-bener nggak ngelihat jam ya, dan nggak ngelihat handphone karena nggak ada jaringan gitu, nggak ada sinyal. Itu kita ngelihat awan di sekitar tuh kayak sore maghrib gitu. Suasana kayak berubah lah ya. Iya kayak berubah tuh. Terang lah ya gitu. Agak terang. Kita tuh mikirnya, oh ini mah masih sore. Kita nggak sadar kalau kita tuh berangkat dari rumah aja itu udah jam tujuan gitu kan. Iya. Terus berangkat dari tempat kita ngambil ayam atau muatin ayam itu udah jam 11 jam 12 malaman gitu. Iya, kan. iya. Kita nggak sadar, tapi ngeliat awan di situ udah kayak apa, kayak mau maghrib lah gitu ya, kuning-kuning gimana ya. Kita berhenti, kita tanya, "Bapak, maaf kita mau numpang tanya. Kira-kira kalau keluar jalan ini mau ke jalan raya lewat mana?" "Oh jalan raya," dia bilang gitu. "Ya Pak, tapi mohon maaf kita nggak bisa bahasa Sunda. Kurang paham bahasa Sunda, mohon maaf ya Pak." "Oh dari sini lurus sampai mentok, terpertigaan belok kiri. Ntar sampai situ jalan raya." "Oh gitu Pak." Nah kita kan mau ngejelasin ulang ya, maksudnya bukan jelasin, mau nanya ulang. "Berarti kita dari sini lurus terus mentok, ntar belok kiri ya Pak." Pas kita nengok bapaknya udah nggak ada. Wah. Itu mah singkat banget bang. Langsung nggak ada nih sosok bapak ini. Nggak ada. Dan kita tuh bener-bener ngeliat bapak itu sosok orang, bukan jin yang kayak tadi kuntil anak, bajunya putih, mukanya serem berdarah segala macam. Nggak. Ini bener-bener real bapak-bapak. Cuma kita lihat nih nggak ada. Posisi kan itu kan gapura ya. Awal kita nggak ketemu gapura kuburan, tiba-tiba kan pas keluar kita kan ketemu gapura tuh ya. Jalanan itu kan. Itu kan bapak-bapak itu di situ. Kita tanya nggak ada. Wah bener-bener itu kita panik di situ kan. Cuma emang raut wajah bapaknya tuh kita hafal karena dia kan ngomong ke kita ngeliat. Dan emang mungkin kalau saya ya ngelihatnya di situ kabut ya bang ya. Jadi bukan pucet lah ya. Karena emang sama-sama nih saya sama partner ini udah pucet, udah panik. Si partner nih udah nggak usah banyak cincong lah, kita langsung gas aja, terus ngebut sampai mentok. Nah pas di pertigaan itulah kita baru sadar bahwasannya tadi itu kita berangkat lurus dan nggak ada tikungan. Kenapa kita keluar dari sini gitu bang. Ketemu pertigaan itu barulah kita hafal jalan itu. Wah ternyata bener ke kiri itu jalan raya. Masuklah kita set jalan raya. Nah dari jalan itu kita coba nih bang buat nyari ya, minimarket atau warkop lah di sekitar ya kan yang 24 jam. Dapatlah warkop 24 jam nih bang, singkat cerita nih. Pinggir jalan kita mampir, terus kita ngopi, ngerokok, nenangin diri. Itu temen saya nih bener-bener trauma sampai gebrak-gebrak meja warkop bang. Iya. Pertama kali dalam seumur hidupnya dia nih ketemu yang beginian nih. Masalahnya kalau ketemu yang suara doang atau yang sosok biasa aja udah. Ini ngelihat kaki perempuan duduk di sebelah dia kan tuh yang perempuan tadi kan. Iya wujudnya tuh bener-bener nyata gitu. Iya. Dan posisi yang melihat kuntilanak pertama kan dia. Iya. Jadi traumanya tuh lebih banyak di dia gitu kan dibandingkan saya. Kalau boleh cerita ini kan, saya tuh trauma juga sama. Cuman kan pikiran saya sebagai pembisnis gimana caranya nih, saya ini dapat uang lah gitu kan. Apapun itu hambatannya gitu kan. Ya udah kita nongkrong di warkop, ngopi, ngerokok, ditenangin diri lah itu kan. Sambil nunggu waktu, saya baru sadar, saya tuh punya handphone. Kenapa nggak lihat handphone? Mungkin karena awal udah panik, terus ngeliat sinyal nggak ada ya bang ya. Bukalah handphone saya, itu baru 1:30. Baru setengah satu malam, iya. Ini hari. Padahal kalau saya ngerasain tuh kayak 3-4 jam di situ.
Ada kejadian udah jalan jauh, muter-muter ketemu ini, ketemu itu, ketemu perempuan, ketemu kaki, mobil nyala mati sendiri, ketemu kuburan, ketemu kuntilanak, melihat kuntilanak makan ayam, sampai ketemu kakek-kaketan atau bapak-bapak itu. Di warkop nggak, orang tuh mungkin ngeliat kita aneh ya, kayak ada sesuatu gitu kan. Akhirnya yang punya warkop tuh nanya si ibu, itu kan emang manggilnya Umi gitu. Ada apa gitu kan, kok kayaknya ada yang aneh banget gitu kan. Ya kita bilang, iya Mi, kita malam ini dapat hadiah luar biasa. Perasaan tadi kita di jalan tuh udah jam sekitar 3 sampai 4 jam di sana, nggak keluar gitu lah ya, lama banget gitu rasanya. Tapi kok tiba-tiba ini baru 12:30. Emang dari mana? Kita bilang dari Depok, habis ngambil ayam di sini nih, daerah sini tadi beloknya gitu kan. Habis itu kata si ibu, di situ mah nggak ada daerah. Kalau lurus lagi ketemu pertigaan, itu ke kanan iya ada pemukiman, memang sedikit. Tapi kalau masuknya dari gang sebelumnya, itu pemakaman umum buat orang-orang sini. Jadi kita tuh masuk, ini pemakaman umum, sekitar 2 km selanjutnya baru tempat yang kita tuju. Cuman kita pulang itu kenapa tembusnya tiba-tiba ada di pemakaman umum ini. Padahal nggak ada jalan, kata si ibu. Si Umi bilang nggak ada jalan di situ. Ya kita bilang emang itu benar pemakaman umum. Kalau nggak percaya keluar nih dari warkop, saya coba lihat pelangnya ada di situ. Akhirnya kan di situ kita percaya, bahwasannya emang itu pemakaman umum. Nah pada akhirnya kita di situ pamit, bahwasannya bilang, Mi, kami harus lanjut perjalanan ke Cikarang karena harus mengantar barang gitu kan. Ayam yang udah kita bawa di pick up, antar langsung ke Cikarang. Nah ini ada nomor telepon saya yang saya tinggal, karena tadi pada saat di pemakaman itu kita nggak sengaja nabrak sekaligus ngelindes batu nisan yang ada di sana, Bang. Nah pada akhirnya kan kita kasih nomor telepon, kita bilang nanti berapa batu nisan dan papan nisan yang hancur kita akan ganti. Tanggung jawab, Bang, ya? Iya, karena emang nggak bisa malam itu langsung kan. Itu apalagi trauma pada saat kejadian. Nah akhirnya kita lanjut perjalanan setelah pamit sama si Umi ke daerah Cikarang untuk nganter barang. Sampai di sana pun akhirnya ya udah, kita karena emang trauma dan habis ngelihat kejadian tersebut, kita cuma diem aja lah. Barang semua dibongkar sama anak buah bos yang ada di sana. Akhirnya sampai di lokasi nih ya? Sampai di lokasi. Dan bos di sana nggak nanya nih keadaan ayamnya itu seperti apa pada saat itu? Pada saat itu ya kita cuman ngecek aja sih ke belakang, karena emang kan biasanya kalau si bos barang udah datang nih, yang ngecek anak buahnya segala macem. Soal nanya kondisi sama anak buah. Dan bosnya ini juga nggak memperhatikan banget ya kondisi ayam yang tadinya kan bekas dimakan sama si makhluk kuntilanak ini. Itu dia nggak terlalu perhatiin. Cuma pada saat kita cek ke pick up tuh kan, ke mobil, ya itu barang udah berantakan semuanya. Udah nggak rapi seperti semula pada saat kita masukin. Kondisinya berantakan ya? Berantakan banget, Bang. Ya Bang, tapi nanti bakal kita lanjut ya Bang di sesi pertanyaan ya. Boleh. Ya Bang Septian, tadi kan udah diceritain nih Bang ya, selama perjalanan ngantar ayam nih ngambil dari daerah Cianjur, ngantar ke daerah Cikarang nih. Ini pada saat memasuki area tersebut, memang Bang Septian ini nggak menyadari nih kalau itu tiba-tiba berubah nih seketika itu. Itu emang asli kita terbawa suasana ya Bang. Jadi kita bener-bener nggak ngerasain atau nggak sadar bahwasannya yang awalnya dari jalan beton masuk ke jalan tanah terus masuk ke pemakaman. Jedanya berapa menit atau berapa detik nih bisa berubah tadinya beton ke tanah itu? Nah itu Bang, karena kita nggak menyadari, yang kita sadar itu ya berjam-jam sih sebenarnya. Tapi ternyata pada saat sampai di warung Umi, kita keliling-keliling situ yang nggak lama gitu, artinya ternyata nggak lama nih, nggak nyampe sejam bahkan gitu. Padahal pada saat itu bisa dibilang disesatin ya di hutan itu ya? Disesatin, dan cukup lama kan muter-muter di situ. Muter-muternya? Banyak kejadian itu kan. Oke sih, ini memang nggak ada 1-2 mobil lalu lalang nih ya? Sedikit pun, satu pun nggak ada. Bahkan orang pejalan kaki dan pemukiman pun nggak ada. Kosong. Bener-bener kosong. Ini kisaran jamnya udah jam 12 lewatan ya, yang tadi Bang Septian bilang dari Cianjur ini jam 11 ya OTW. Betul. Ini Bang Septian ini pada saat melihat
kondisi si wanita ini memang nggak ada muncul kecurigaan nih? Kenapa bisa diajak nih ke dalam mobil itu nih? Kalau itu sih kita nggak ada ya, karena emang feeling kita kan ya, satu kita minta ditunjukin arah, yang kedua kan namanya kita tinggal di pinggir kota, tindak kriminal kan tinggi bang. Nah kita tuh niatnya supaya ngajak dia bareng supaya nggak terkena hal-hal yang tidak diinginkan di jalan. Nolong nih ceritanya nolong ya, sekalipun nolong buat kita juga lah gitu, tunjukin perjalanan gitu. Ini pas di dalam mobil ini memang gelagatnya nggak menimbulkan keanehan nih? Kalau saya pribadi, karena saya terlalu banyak melihat ke arah depan ya, nggak ada rasa curiga gitu. Tapi memang setiap kali ditanya atau diajak ngobrol kayak tadi, itu jawabannya selalu singkat, 1-2 kata gitu. Dan pandangan selalu lurus ke depan gitu. Selalu lurus nih ya? Cuma dari partner saya nih, emang kayaknya curiga banget sih, ada kecurigaan. Cuma dia kayak nggak berani ngomong. Curiga banget ya? Curiga banget. Dan tiba-tiba aja nih wanita ini hilang seketika nih? Hilang seketika pada saat kita ngecek kampas rem itu kan. Ini memang sama sekali nggak ngedenger nih suara langkah kakinya atau gimana nih? Sedikit pun sih enggak ya bang, karena kan itu posisi di jalan tanah, banyak dedaunan lah atau sampah-sampah kan. Harusnya kan kalau normal nih itu kan, ketika buka pintu aja namanya pick up kan berisik. Ngebantingnya lah. Ngebanting. Tambah lagi suara jejak kaki. Tapi ini kan nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali ya. Itu yang bikin kita bingung sih. Dan dari situ selalu tuh munculnya kejadian-kejadian lagi nih ke depannya nih, sampai si kuntilanak ini nih. Nah, betul bang. Pada saat itu Bang Septian ngelihat nih ya, sosok si kuntilanak ini lagi makanin ayamnya ini nih. Betul, ngelihat banget itu, emang kita posisi berdua dan kita berdua langsung ngelihat ke pick up di belakang ya kan, pada saat dia sedang menggigit ayam gitu bang. Digigitin ayam? Iya. Gitu. Dan yang Bang Septian lihat ini ayamnya memang dipegang kah atau memang pada melayang nih? Kan itu dia makhluk halus ya? Posisi dipegang sih. Dipegang. Cuma ya? emang untuk kayak apa gambarannya itu halus gimana gitu ya. Ya halus-halus begitulah. Kayak nggak bener-bener kepegang toh gitu lah. Wujud lah ya, nggak nyata banget nih ya. Lah. Karena kan emang rada-rada burem lah gitu. Iya. Ini sampai naik mobil masih ada nih ternyata? Masih ada di situ, nggak kemana-mana gitu. Dan yang bikin anehnya lagi ternyata sampai memasuki pemakaman nih. Pemakaman. Nah itu sadarnya itu ya pas kabur dari situ itu. Pas kabur nih. Pas kabur. Itu benar-benar. Dan ternyata di situ durasinya hanya sebentar aja nih. Sebentar. Padahal yang kita alamin tuh bener-bener lama kan. Dari kejadian pertama, kedua, ketiga sampai keempat nih kan cukup lama. Tapi pada saat keluar dari situ barulah sadar bahwasan itu cuma sebentar. Cuma sebentar aja. Bahkan nggak sampai 1 jam itu. Nggak sampai 1 jam, aneh ya. Aneh emang dunia. Bisa dibilang iya, ini bisa dibilang ini masuk ke alam bawah sadar lah. Betul. Di luar nurul lah bang ya. Betul. Dan ini untuk pengantarannya udah sampai mana aja nih Bang Septian? Kalau untuk pengantaran itu khususnya kan awal dari daerah Jabodetabek yang terdekat. Terus kita pernah ke daerah Cianjur juga ngantar ngambil, terus ke daerah Bandung untuk pengantaran, terus daerah Cikarang, Karawang, terus sampai ke daerah Lampung. Sampai ke daerah Lampung. Lampung, sempat ke Lampung. Gokil, dan di sana nggak ngalamin kejadian ya? Sebenarnya sih ada kejadian gitu. Ada kejadian juga ya? Cuman memang yang lebih sakral, lebih tragis ya kejadian ini. Lebih ekstrim lah horornya ya. Di Cianjur ini nih. Di Cianjur, betul. Ini mungkin kenangan horor yang nggak pernah bisa dilupain nih sama Bang Septian ya? Betul. Gokil. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Septian udah meluangkan waktunya nih mau berbagi atau sharing ceritanya di Dimensi Mistik. Sukses terus buat karirnya Bang Septian, dan salam Bang buat keluarga di rumah Bang ya. Baik. Terima kasih banyak buat kalian semua yang udah nyimak ceritanya Bang Septian dari awal sampai akhir, nggak ada yang skip. Dan akhir kata, gua Aris Dimensi Mistik beserta Bang Septian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Septian terima kasih banyak. Sama-sama.